kelanjutan dari pembangunan BUMN Tower itu 8 triliun ada deputi prasarana, ya. Oke, di video kali ini secara spesial saya akan membahas mengenai proyek-proyek mercusuar dari IKN yang sempat digadang-gadang akan menjadi percontohan dan yang menjadi yang pertama di Indonesia. Contohnya adalah BUMN Tower dengan tinggi 778 meter yang dimana desainnya dibuat oleh Alien Design Consultant dan desain itu telah di-approve, dan sampai saat ini kita masih menunggu kabarnya apakah dilanjutkan atau tidak. Dan berikutnya ada kereta tanpa rel, Autonomous Rail Rapid Transit, kemudian ada Sky Taxi dan berbagai teknologi canggih lainnya. Dan supaya tidak simpang siur, saya menanyakan langsung kepada Bapak Basuki Hadimulyono sebagai Kepala Otorita IKN mengenai kelanjutan teknologi-teknologi canggih dan BUMN Tower tadi. Dan saya juga menanyakan perihal investor swasta yang telah melakukan groundbreaking di IKN. Contohnya adalah perusahaan-perusahaan yang melakukan groundbreaking di dekat kantor otorita IKN, di mana lokasinya sangat strategis seperti Pakuwon Group, Fasanta Group, dan Jambulu Group. Jadi saya tanyakan langsung kapan para investor yang telah melakukan groundbreaking tersebut mulai pembangunan sehingga bisa meramaikan kawasan di sekitar kantor otorita IKN dan Plaza Bhinneka Tunggal Ika. Seperti apakah jawaban Bapak Basuki? Mari kita simak video ini. Saya mau menanyakan mengenai, dulu kan ada wacana mengenai BUMN Tower dengan tinggi 778 meter dan diklaim oleh arsiteknya yaitu Alien Design Consultant yang juga mendesain kantor otorita ini bahwa desainnya itu udah di-approve. Itu kira-kira apakah dibangun atau cuma wacana aja gitu, Pak? Terus yang kedua, di depan kita ini kan ada Pakuwon, kemudian ada Hotel Fasanta, Hotel Jambulu. Nah itu kira-kira apakah mereka akan membangun? Kalau yang untuk BUMN Tower itu adalah kebijakannya Kementerian BUMN waktu itu, ya, nggak ada urusannya dengan OIKN atau dari APBN. Kita sampai sekarang kelanjutan dari pembangunan BUMN Tower itu saya nggak dengar, ya. Kalau untuk yang Pakuwon, Jambulu, Fasanta gimana Pak? Deputi. Untuk Pakuwon, Fasanta, dan Jambulu saat ini dalam tahap finalisasi desain untuk memperoleh PBG-nya, Pak. Dari jadwal itu direncanakan sekitar bulan Maret 2026 sudah mulai akan melaksanakan pembangunan, Pak. Sejalan dengan itu, kemarin Pak Kepala juga sudah menyampaikan surat, saat ini dalam tahapan persiapan pemagaran dulu, Pak. Dipagar, kemudian di setiap pagar itu dipasangi akan dibangun apa yang contoh hotel atau mall atau apa gitu. Demikian, Pak. Terima kasih. Jadi itu Pakuwon, Fasanta, dan Jambulu itu dalam tahap akhir dari desain, okay, untuk bisa mendapatkan PBG-nya. Jadi mudah-mudahan Maret ini akan sudah mulai pada mulai bekerja. Ini dampak dari Perpres 79 tahun 2025. Jadi semua sudah sekarang
apalagi nanti kalau hari ini PPBU itu bisa kami terima persetujuannya, langsung kita lelang, itu lebih lagi para investor akan lebih percaya untuk masuk ke IKN. Jadi demikianlah pernyataan dari Pak Basuki bahwa BUMN Tower merupakan kebijakan dari Kementerian BUMN, dan seperti kita ketahui bahwa Kementerian BUMN kini menjadi Badan Pengaturan BUMN, dan nanti kita lihat saja beberapa tahun ke depan mungkin tidak dikerjakan dalam waktu dekat, bisa saja di atas tahun 2030 setelah gedung legislatif dan yudikatif selesai. Tapi kita serahkan kepada pemangku kebijakan dan pihak-pihak terkait, dan kita doakan semoga bisa terrealisasi. Dan mungkin saja yang merealisasikannya nanti adalah Danantara, karena Danantara saat ini memegang dana investasi yang cukup besar dari berbagai BUMN digabung, dan berbagai pengusaha juga ikut andil. Dan ketika nanti Danantara berhasil, pasti mereka akan membangun satu kebanggaan, proyek yang besar, namanya mungkin akan menjadi Danantara Tower, yang akan menunjukkan keberhasilan Danantara dengan diwujudkan menjadi gedung tertinggi di Indonesia, bahkan salah satu gedung tertinggi di dunia. Dan pertanyaan berikutnya untuk Pak Basuki adalah mengenai teknologi-teknologi transportasi canggih seperti taksi terbang ya, yang saat ini digadang-gadang akan menjadi transportasi canggih, dan ada kereta tanpa rel, autonomous rail rapid transit. Jadi bagaimanakah tanggapan Pak Basuki mengenai teknologi transportasi canggih ini? Kalau itu teknologi acceptance itu menurut saya the ultimate goal-nya. Jadi kita harus membedakan antara yang penting dan yang urgent. Ya, itu penting tapi belum urgent sekarang menurut saya. Mohon maaf. Jadi yang penting sekarang dan urgent adalah automation dari office dan hunian serta smart city-nya. Itu yang paling penting dan urgent sekarang ini. Tapi kalau yang untuk Sky Taxi, ini mobil aja belum ada, mau naik taksi terbang. Jadi belum urgent sekarang menurut saya. Dan itu teknologinya pasti nanti kan pasti berkembang terus. Nanti teknologinya pasti lebih baik daripada temuan teknologi yang sekarang. Tapi kalau mau dimulai untuk percobaan, saya kira nggak apa-apa, tapi jangan di sini dulu. Menurut saya kalau saya ini ya nanti dulu ya kita cari yang urgent dulu. Itu mungkin tahun 2040, 2045 mungkin sudah boleh. Ternyata Pak Basuki melihat sesuatu dari poin important dan urgent, sesuatu yang mendesak, yang lebih dahulu yang harus dikerjakan. Jadi transportasi canggih seperti taksi terbang itu akan kita tunggu dulu di masa yang akan datang, karena nanti di masa yang akan datang tentu teknologi akan lebih canggih dan lebih murah. Jadi memang keputusan yang diambil sangat matang dari Pak Basuki untuk mengutamakan gedung-gedung yang ada dan membangun gedung-gedung untuk kepentingan para ASN bisa pindah lebih banyak untuk mengisi IKN agar bisa menjadi ibu kota negara pada tahun 2028 dahulu, sehingga beban Jakarta bisa segera berkurang dan pemerataan pembangunan seluruh Indonesia bisa dimulai dari ibu kota negara yang berada di tengah-tengah Indonesia. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Salam Nusantara, salam Indonesia Maju.